Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nafisa dengan NIM 3202402045 dari kelas 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini, saya membuat sebuah aplikasi Kickstyle, yaitu sebuah platform e-commerce khusus sepatu berbasis web. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi Kickstyle dari sisi customer maupun admin, serta menjelaskan kode program yang mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Pertama, kita akan mendaftarkan akun customer baru dengan klik menu register atau tautan create one di halaman login. Lalu di sini diisi username, email, password minimal 6 karakter, lalu konfirmasi passwordnya lagi. Setelah itu klik register. Fitur registrasi ini menggunakan password khas untuk mengenkripsi password sebelum disimpan ke database. Setelah berhasil register, maka akan muncul pesan sukses. Lalu klik login untuk masuk ke sistem. Masukkan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Ada opsi Remember Me untuk tetap login. Lalu klik Sign In, maka akan masuk ke halaman home. Ini adalah halaman utama Kickstyle dengan hero section, brand marquee, feature categories, dan fitur products. Sekarang kita masuk ke halaman produk. Di sini kita bisa mencari produk dengan mengetik kata kunci di search bar. Misalnya kita cari Nike. Lalu di sini kita juga bisa filter berdasarkan kategori seperti running, casual, skate, dan lainnya. Lalu di sini ada range harga, kita bisa mencari melalui range harganya. Lalu di sini ada drop down dari terbaru, harga termurah ke termahal, termahal ke termurah, dan nama dari A sampai Z. Lalu di sini kita bisa melihat detail gambarnya. Klik gambar produk untuk melihat detail. Di sini kita bisa melihat detail gambar yang bisa di zoom, dan kita bisa melihat beberapa gambar lainnya secara detail. Lalu di sini tersedia pilihan ukuran sepatu. Ukuran dengan stok habis akan dinonaktifkan. Lalu di sini kita bisa mengatur jumlah pembelian dengan tombol plus atau minus. Atau kita juga bisa mengisi secara manual. Lalu kita pilih size-nya, terus kita klik add to cart untuk menambahkan ke keranjang. Akan muncul notifikasi bahwa produk berhasil ditambahkan dan akan otomatis masuk ke halaman keranjang atau shopping cart. Di sini kita bisa mengubah jumlah produk dengan tombol plus atau minus. Lalu kita klik update keranjang apabila kita menambah jumlah produk. Lalu klik icon sampah untuk menghapus item, dan ada juga tombol kosongkan keranjang untuk menghapus semua item. Jika sudah, kita klik
button checkout sekarang untuk memesan. Setelah itu kita akan otomatis masuk ke halaman checkout. Nah, di sini kita mengisi nama penerima, nomor telepon, dan alamat lengkap. Nah, setelah itu kita pilih metode pengiriman, reguler 20.000, express 45.000, atau same day 75.000. Jika total belanjaan kita di atas 1 juta, maka ongkirnya akan menjadi gratis. Karena di sini belanjaan saya lebih dari 1 juta, maka ongkirnya menjadi gratis. Lalu di sini kita bisa memilih metode pembayaran. Kita bisa membayar melalui BCA, Mandiri, BRI, QRIS, Alfamart, atau Indomaret. Lalu di sini kita juga bisa memasukkan kode voucher seperti Welcome 10 untuk diskon 10% atau potongan harga sebesar 100.000. Lalu kita klik pakai. Lalu di sini kita bisa melihat ringkasan belanja yang berisi subtotal, potongan voucher, biaya kirim, biaya admin, PPN 11%, dan total yang harus kita bayar. Lalu setelah itu kita klik button proses checkout. Lalu kita konfirmasi. Setelah checkout berhasil, akan muncul halaman konfirmasi pembayaran dengan nomor virtual account atau QR code. Di halaman ini menampilkan batas waktu pembayaran 24 jam dan instruksi pembayaran sesuai metode yang kita pilih. Nah, karena di sini saya memilih metode pembayaran QRIS, maka di sini akan muncul QR code-nya yang harus kita scan. Jika kita scan, maka ia akan memunculkan pesan yaitu total harga atau total pembelian yang harus kita bayar. Lalu kita klik cetak invoice untuk membuka halaman invoice. Halaman invoice ini menampilkan informasi lengkap pesanan. Kita bisa mencetak sebagai PDF atau kirim ke email. Kita klik kirim ke email untuk mengirim invoice ke email customer atau email yang kita daftarkan pas registrasi tadi. Invoice yang dikirim ke email ini sama seperti invoice yang tadi kita lihat. Fitur invoice ini menggunakan fungsi generate invoice content yang menghasilkan HTML dan PHP mailer untuk mengirim email. Lalu kita buka halaman My Orders untuk melihat riwayat pesanan kita. Di sini kita bisa filter pesanan berdasarkan status. Semua, pending, processing, complicated, atau cancelled. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail untuk melihat detail pesanan. Jika pesanan masih pending, jadi kita bisa membatalkan pesanan yang sudah kita lakukan tadi. Sekarang kita login sebagai admin, masukkan email dan password admin. Setelah login, admin diarahkan ke halaman dashboard. Di sini terdapat statistik total produk, total customer, total order, total revenue atau pendapatan, dan status pesanan. Lalu di sini ada grafik penjualan interaktif yang bisa diubah harian, bulanan,
dan tahunan yang menggunakan Chart.js. Lalu di sini ada 5 pesanan terbaru dan 5 produk terlaris. Lalu klik menu produk di sidebar untuk mengelola produk. Lalu di sini kita bisa menambahkan produk baru dengan cara mengklik add new product. Lalu kita isi form produknya seperti nama, kategori, deskripsi, harga, stok gambar. Lalu kita klik save product. Setelah kita mengklik save product, maka produk akan berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada button klik edit pada produk. Di sini kita bisa mengubah data, mengelola gambar, dan menambahkan gambar detail sepatu yang baru. Lalu kita bisa mendelete untuk menghapus produk. Sistem akan menghapus data dari tabel products, product image, dan product size. Lalu di sini ada fitur search berdasarkan nama atau deskripsi dan filter berdasarkan kategori. Fitur ini menggunakan kelas produk dengan metode save, update, dan delete. Stok produk otomatis didistribusikan ke semua ukuran dari ukuran 36 sampai ukuran 34. Lalu kita klik menu orders di sidebar untuk mengelola pesanan. Di sini admin bisa filter berdasarkan status. Lalu admin juga bisa search berdasarkan order ID, nama customer, atau email customer. Dan di sini ada date range tanggalnya juga. Lalu di sini kita bisa klik drop down status untuk mengubah status pending, processing, complicated, atau cancelled. Lalu klik icon save untuk menyimpan status pesanan. Lalu di sini kita bisa klik export CSV untuk mengekspor data pesanan ke Excel. Lalu klik menu users di sidebar untuk mengelola pengguna. Di sini admin bisa melihat detail user dan bisa menambah user juga, tetapi tidak bisa mengedit karena hanya bisa dilakukan oleh customer atau user sendiri, dan bisa menghapus user. Lalu klik menu reviews untuk mengelola ulasan produk. Admin bisa melihat detail review dan menghapus review jika terdapat reviews yang tidak pantas. Lalu klik menu sales report di sidebar untuk melihat laporan penjualan. Di sini kita bisa memilih tab daily atau harian
bulanan, atau tahunan untuk melihat laporan sesuai periode. Klik export daily, monthly, atau yearly untuk mengekspor laporan ke Excel atau CSV. Lalu fitur review study hanya bisa dilakukan apabila kita telah melakukan pembelian di produk tersebut. Baru kita bisa memberikan ulasan produk atau reviewnya. Untuk melakukan review juga kita harus melakukan login sebagai customer dulu, baru kita bisa melakukan review atau ulasan produknya. Sekarang kita masuk ke penjelasan kode program. Pertama, kelas database yang mengelola koneksi ke MySQL. Atribut host, user, path, dbname bersifat private atau encapsulation. Konstruktor atau construct membuat koneksi PDO. Method get connection mengembalikan objek PDO yang siap digunakan. Kelas user adalah abstrak class, artinya tidak bisa diinstansiasi langsung. Kelas ini memiliki atribut protected dan metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh child class. Kelas customer mewarisi atau extends user. Ia mengimplementasikan metode abstract, get dashboard URL, dan juga get permission. Juga memiliki metode spesifik seperti add to cart dan add review. Admin juga mewarisi user. Metodenya get dashboard URL mengembalikan folder admin ke file dashboard PHP. Berbeda dengan customer yang mengembalikan indeks PHP. Ini adalah contoh polymorphism. Berikut diagram inheritance-nya. User sebagai parents, customer dan admin sebagai child. Kelas product mengelola data produk. Semua atribut bersifat private atau encapsulation. Diakses melalui jitter atau setter. Metode save, update, delete untuk operasi create, read, update, delete. Reduce stock untuk mengurangi stok saat checkout. Ada juga static method seperti get all dan get by ID. Interface payment interface mendefinisikan kontrak yang harus diikuti semua kelas payment. Ada metode process payment, get instruction, dan get via number. Kelas BCA payment mengimplementasikan interface tersebut. Metode get instruction mengembalikan instruksi transfer ke BCA virtual account. Kelas queries payment juga mengimplementasikan interface yang sama. Metode get instruction mengembalikan instruksi scan queries. Ini adalah contoh polymorphism pada interface. Proses checkout menggunakan database transaction untuk memastikan integrasi data. Kita menggunakan begin transaction, commit, and rollback. Yang pertama, begin transaction memulai transaksi. Yang kedua, insert ke tabel order. Yang ketiga, insert
ke orders item dan update stok. Yang keempat, jika semua berhasil, commit. Jika terjadi error, rollback. Lalu ini adalah fungsi send order invoice email. Berfungsi untuk mengirim invoice ke email customer menggunakan PHP Mailer. Konfigurasi SMTP Gmail menggunakan app password untuk keamanan. Email berisi link invoice yang bisa diklik oleh customer. Lalu ada fungsi get product image. Fungsi ini menangani pengambilan gambar produk dengan prioritas. Yang pertama, gambar primary dari product image. Yang kedua, gambar dari kolom image product. Yang ketiga, placeholder default. Lalu pertama, cek di product image dengan is primary sama dengan 1. Jika ada, gunakan gambar itu. Jika tidak, cek di kolom image products. Terakhir, kirim placeholder. Lalu fungsi generate invoice content. Fungsi ini menghasilkan HTML untuk invoice yang bisa di-print atau disimpan sebagai PDF. HTML-nya memiliki styling CSS yang dioptimalkan untuk print. Informasi pesanan ditampilkan dalam tabel yang rapi. Kesimpulannya, aplikasi Kickstyle telah mengimplementasikan seluruh konsep pemrograman berorientasi objek seperti class, object, constructor, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Terima kasih telah menonton video demo aplikasi Kickstyle ini. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.